Saya akan sharing-sharing soal update terbaru jenis-jenis media yang bisa kita gunakan, kita optimasi di dunia online. Nah, udah mulai ya? Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya nih Om Tri. Semoga nggak bosen ya setiap hari lihat muka saya. Siang ini seperti biasa saya akan berbagi ilmu soal dunia per-SMK-an, kemudian juga soal digital marketing, sama mungkin sedikit soal PT Kombas Digital Internasional. Itu tempat saya berkarya saat ini. Oke, saya lagi ada di Hotel Platinum Surabaya. Seperti biasa bareng sama teman-teman Kominfo untuk acara literasi digital. Biasa kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi saya sudah ngisi sesi pagi, ini sekarang lagi istirahat siang. Sambil istirahat dan nunggu sesi siang, saya coba sharing-sharing dulu soal 3 topik tadi ya. Dunia per-SMK, digital marketing, sama PT Kombas Digital Internasional. Siang ini materinya apa Om Tri? Apa ya? Nah, mungkin saya akan sharing-sharing soal ini aja. Saya akan sharing-sharing soal update terbaru jenis-jenis media yang bisa kita gunakan, kita optimasi di dunia online. Nah, seru ya? Oke. Topiknya itu aja ya. Nah, teman-teman, mungkin 3-4 tahun yang lalu kita kenal hanya ada 4 media. Itu media yang pertama adalah yang bentuknya foto alias JPG atau PNG. Yang kedua yang bentuknya adalah video. Ini formatnya biasanya MP4 atau MPG. Yang ketiga bentuknya dokumen. Ini bisa PDF, bisa PPT. Yang keempat bentuknya tulisan, gitu alias dokumen ya atau TXT. Nah, biasanya kita kenal dengan 4 media itu. Nah, 4 media ini, 4 jenis media ini kemudian bisa kita posting, kita optimasi di jalur-jalur yang berbeda. Tergantung jalur jualan online yang kita pakai apa aja. Karena apa? Karena masing-masing jalur, masing-masing platform itu punya referensi yang berbeda-beda. Oke, contoh, kita kenal dengan media sosial ya. Sosial media itu ada yang kalau diposting di sosial media, ada yang kita postingnya berupa foto, ada juga yang berupa PDF atau PPT. Contoh, teman-teman kenal sama DeviantArt, kemudian Photobucket, kemudian apa ya, Tumblr, Pinterest, terus IMG Box, Dribbble, Instagram. Nah, itu beberapa contoh media sosial yang kemudian kita bisa posting. Media yang diposting di media sosial itu biasanya berupa gambar JPG, PNG, atau berupa dokumen gitu. Jadi kalau misalkan di Tumblr sama Pinterest itu kalau nggak salah bisa ya kita posting berupa itu. Nah, itu satu. Terus ada juga yang bentuknya video. Nah, kalau misalnya zaman dulu kita biasanya kenalnya apa ya, YouTube, kemudian Dailymotion, MeTube, terus ada video.com kalau zaman dulu. Nah, itu yang video. Nah, sekarang video juga sudah masuk ke platform media sosial kayak TikTok, Facebook, Instagram juga justru sekarang kita sudah bisa upload video. Gitu. Nah, ada lagi yang memang khusus untuk platform-platform yang khusus kita nguploadnya berupa dokumen atau presentasi. Itu ada. Itu contohnya adalah SlideShare, kemudian apa lagi ya? SlideShare, kemudian Script, Academia, gitu. Terus ya itu memang platform-platform yang memang kita uploadnya khusus untuk
presentasi atau bentuknya dokumen, jadi PDF atau PPT biasanya yang di-upload di situ. Meskipun kalau upload JPEG mungkin bisa kali ya, saya juga lama nggak ngikutin gitu. Tapi kalau misalnya setahu saya kayak SlideShare, Script, Akademia itu memang, terus Foursquare ya, itu biasanya yang di-upload di situ adalah bentuknya presentasi atau dokumen. Nah, ada juga yang kemudian lebih banyak tulisannya. Nah, ini biasanya jalur website gitu. Jadi kita bikin artikel, kita upload di situ. Ada Blogspot, ada WordPress, ada Wix.com, ada apa ya, EduBlog, kemudian ada lagi Jimdo, banyak. Itu website-website yang kemudian fokusnya ke konten bentuknya teks gitu. Scoop.it juga bisa gitu. Nah, jadi kita sudah biasa, kalau teman-teman yang sudah biasa SEO, optimasi itu kenal ya pasti ya tadi ya. Jenis media itu ada 4. Yang pertama bentuknya gambar, itu JPG dan atau PNG biasanya. Yang kedua bentuknya video, MP4 atau MPG. Kemudian yang ketiga bentuknya dokumen, ini PDF atau PPT, sama yang bentuknya teks atau tulisan. Nah, itu 4 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu kita hanya kenal dengan 4 media itu yang bisa kita posting, yang kita bisa optimasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mainan YouTube, mau mainan di Meetup, di apa itu ya, kita optimasi videonya. Atau kita mau mainnya kita posting optimasi di Script, di Akademia, Foursquare, itu berarti yang kita posting nanti kita optimasi itu file yang bentuknya presentasi atau dokumen. Jadi kita optimasinya sesuai dengan itu. Nah, sekarang teman-teman, zaman sudah berubah. Perubahan di digital marketing itu luar biasa cepat, dan kita sebagai digital marketer memang dituntut untuk adaptif, untuk agile, untuk terus update informasi, membuka pikiran, membuka wawasan terhadap perkembangan yang sekarang terjadi. Jadi kita nggak boleh nih kacamata kuda, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau kita fokus hanya ke kacamata kuda saja, kita nggak membuka wawasan, kita nggak update ilmu, ya kita pasti bakal ketinggalan. Nah, sekarang sudah ada 2 jenis media baru gitu yang dikenalkan, dan ini sekarang lagi viral, lagi booming, yang kayaknya perlu juga teman-teman perhatikan. Selain yang 4 tadi ya, kalau yang 4 tadi memang tetap teman-teman harus fokus bikin konten yang berkualitas di situ. Jadi bikin foto yang berkualitas, bikin video yang berkualitas, bikin artikel yang berkualitas, dan bikin dokumen yang berkualitas. Itu tetap harus terus kita lakukan. Nah, selain itu kita juga harus terbuka terhadap 2 media baru nih teman-teman. Gitu. Mungkin beberapa teman belum sadar gitu. Oh ya, Om Tri ya, ada ya itu ya? Ada. Gitu. Dan ini lagi seksi banget nih untuk kita mainkan. Gitu. Apa sih Om Tri? Yang pertama adalah konten live streaming. Itu sekarang sudah live streaming itu sudah jadi konten baru yang sekarang sedang hype-hype-nya. Gitu. Dimulai dari TikTok ya, TikTok Live, kemudian Instagram juga ikut bikin Reels, kemudian fitur Reels juga bisa dipakai di Facebook. Setelah itu bahkan Marketplace juga sekarang sudah mulai mainan live. Tokopedia sama Shopee itu udah ada ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, dan ini berbeda dengan fitur video, meskipun formatnya sama. Gitu. Jadi fitur live streaming itu berbeda dengan video. Gitu. Kalau video langsung kita nonton video, langsung kita bisa download. Begitu kita nonton kita bisa download, tapi kalau live streaming kan nggak bisa. Formatnya apa live streaming gitu kan? Apakah MP4? Belum tentu juga, karena namanya juga live streaming, itu sedang berjalan. Gitu. Nah, ini adalah satu format media yang perlu teman-teman perhatikan juga, karena sekarang orang lagi seneng-senengnya, lagi hype-hype-nya nih. Saya punya teman yang jualan di TikTok pakai live, itu omsetnya luar biasa tuh. Gitu, keren banget.
gitu. Di Facebook juga yang mainan dan Instagram ya pakai Reels juga luar biasa gitu. Nah ini ada kecenderungan media-media yang lain yang bentuknya dokumen, foto itu agak sedikit tergeser sama yang live streaming ini, karena orang lebih seneng gitu. Pokoknya nonton aja, lagi gabut yang ditonton adalah live gitu. Nah ini satu media yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalnya memang teman-teman merasa belum terlalu menguasai, ya ini saatnya belajar. Karena sekarang anginnya lagi berhembus ke situ. Semua orang lagi hype-hypenya live streaming. Ya kita mau nggak mau memang harus ngikutin. Harus belajar media itu juga. Jangan cuman kemudian kekeh di 4 media yang tadi ya. Foto, video, teks, sama dokumen. Jangan hanya itu saja, tapi juga kita harus tadi membuka wawasan, membuka diri bahwa ada loh media lain yang namanya live streaming. Ini yang lagi happening banget, lagi viral banget, lagi hype banget. Itu satu. Yang kedua adalah podcast, jadi berupa suara. Ini juga lagi rame nih teman-teman. Jadi kita buat biasanya kalau yang nggak sempat buka YouTube atau misalnya mau sambil disambi kerjaan yang lain, ya udah akhirnya mereka dengerinnya podcast. Podcast itu bentuknya suara. Ini juga bagus untuk media promosi gitu. Jadi selain tadi live streaming ya teman-teman, kita juga perlu belajar satu media yang lain yaitu podcast, yaitu yang bentuknya suara. Ini juga lagi keren ini. Prediksi saya 2 media ini, podcast dan live streaming, itu bakal terus naik sampai 3 tahun ke depan lah. 2-3 tahun ke depan ini akan terus naik. Jadi kalau misalnya teman-teman yang terutama yang jualan online itu tolong dipelajari betul, tolong diperhatikan karena trennya sedang ke arah sana. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kita sudah belajar nih bahwa sekarang sudah ada 6 jenis media. Gitu. Yang pertama adalah media berupa foto, itu formatnya JPG dan PNG biasanya. Terus yang kedua format berupa video, ini MP4 atau MPG atau MPEG. Terus yang ketiga berupa dokumen, biasanya PDF atau PPT. Yang keempat itu berupa teks atau artikel. Ini kalau misalnya di sosial media itu kita kalau di Instagram ya kita kenal sebagai caption. Nah, atau misalnya status, itu juga bentuknya kan teks. Nah yang kelima, ini yang lagi happening banget, lagi hype banget, yaitu live streaming. Dan yang keenam adalah podcast. Oke, itu sedikit perkenalan soal jenis-jenis media yang sekarang lagi hype dan bisa kita pakai, kita manfaatkan, kita optimalkan untuk jualan online. Nah, gimana caranya nanti optimasi di live streaming, optimasi di podcast atau di media-media yang lainnya, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja nih, karena saya juga mau makan siang, habis itu masuk ke sesi siang, sesi berikutnya sama teman-teman Kominfo. Sampai di sini dulu materi siang ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tinggalkan di komentar di bawah, atau WA saya, DM saya, PM saya langsung juga nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini berguna, video ini berguna, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan. Oke, itu aja teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.